Ini kisah orang-orang yang membangkang. Sudah diberi penjelasan yang sangat jelas. Memang hatinya tertutup, nasib buruk yang berpihak kepada mereka. Orang kafir Quraisy saat itu. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa yang penuh dengan nilai sastra yang sangat tinggi. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti dunia sastra. Semestinya itu klop, oke. Orang yang hobi sastra, dia kalau membaca satu kalimat yang penuh dengan nilai sastra, dia akan senang. Dan di dalam Al-Quran, di samping nilai sastranya sangat tinggi, penuh dengan makna. Dan dengan bahasa yang mereka fahami dan sangat-sangat faham. Karena bahasa mereka, yang mereka adalah waktu itu betul-betul pendekar-pendekar di dalam dunia sastra, bujangga-bujangga agung, dahsyat pada zaman itu. Membaca Al-Quran faham mereka, mengerti. Pun demikian, mereka tidak mau sadar. Tidak bisa nerima, sudah tertutup hatinya. Ini hanya disebutkan Al-Quran gambaran-gambaran tentang kekerasan orang kalau sudah tidak mau menerima kebenaran seperti itu. Dan kalau kita kembali kepada sebab, tentunya sebabnya adalah satu, adalah kesombongan. Takut kepentingan, sesuatu yang selama ini sudah menjadi kebanggaan mereka hilang, kebesaran di kota Mekah, atau sanjungan di kota Mekah. Dan pokoknya kesombongan lah. Seperti kalau kembali kepada kisah penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam, runtuhnya iblis yang semula adalah ahli ibadah yang sangat kuat. Karena kesombongan di dalam dirinya, aba wastakbara. Kemudian diantaranya ini sekedar pertanyaan yang tidak perlu jawab. Kenapa kok mereka tidak bisa menerima? Orang-orang kafir itu, padahal bahasa yang diturunkan ada bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa mereka. Yang mereka sangat paham. Mereka senang dengan dunia sastra. Dan nilai sastra Al-Quran yang sangat tinggi itu menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang serupa, yang mirip. Nggak bisa. Begitu agungnya, begitu tingginya. Fa'atu bi surati mithli wa tu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum syadiqin. Ayo, mana bujangga-bujangga dahsyat Arab yang ada? Mereka geleng-geleng kepala. Dari sisi ini tunduk mereka. Dan memang begitu mukjizat itu biasanya. Mukjizat itu adalah sesuatu yang didatangkan oleh Allah yang akan mengalahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada saat itu tapi dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Seperti kalau zaman Nabi Musa maraknya ilmu kedokteran, maka Nabi Musa punya mukjizat yang serupa dengan ilmu kedokteran, menyembuhkan orang penyakit kusta dan sebagainya. Tapi di Mekah waktu itu adalah yang orang-orang berbangga dengan dunia sastra Arab. Dengan bahasa. Lalu turun Al-Quran dengan bahasa mereka. Sebetulnya kan sudah oke lah. Sudah nyambung. Tapi begitulah kalau sudah hati tertutup. Biarpun kebenaran ada di depan mata difahami oleh akalnya tidak bisa menerima. Mahalnya hidayah. Maka dari itu Anda dan Anda semuanya yang saat ini sudah berasyhadu alla ilaha illallah tanpa jerih payah. Tiba-tiba kita terlahir ditalkin oleh ibunda ayahanda kita dan begitu mudah sampai hari ini, maka syukuri. Bagaimana syahadat itu sampai kepada para sahabat, para orang-orang pada zaman Nabi, susah dengan susah payah. Pakai peperangan dan seterusnya. Tapi kita sudah menerima syahadat dengan gampang. Baik, kemudian kenapa kok mereka mengingkari? Amtas aluhum kharjan, apakah kau meminta kepada mereka gaji wahai Muhammad? Apakah karena Nabi Muhammad minta uang sehingga mereka terbebani? Enggak. Nabi bukan minta uang kepada mereka, enggak ada. Minta upeti kepada mereka, enggak ada. Malak mereka enggak ada. Maksudnya ini menyebutkan Al-Quran ini begitu membingungkan alasan mereka tidak menerima itu. Nabi minta duit juga enggak. Minta balasan imbalan dari mereka tidak. Minta dirajakan Nabi juga tidak. Bahkan mereka sendiri yang pernah menawarkan. Nabi tidak mau. Fakhraju rabbika khair. Katalah wahai Muhammad. Pahala imbalan dari Tuhanmu jauh lebih bagus. Pahala dari Allah jauh lebih bagus. Artinya
Mereka juga tahu kalau baginda Nabi menyebarkan kebenaran, memberikan ilmu kepada mereka, bukan minta imbalan. Karena imbalan yang diharap hanya dari Allah. Wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah zat sebaik-baik pemberi. Pemberi rizki. Jadi pemberi rizki itu banyak, cuman yang hakiki hanya Allah. Kita memberi rizki kepada anak-anak kita, kalau saudara kita, karena Allah memberikan pada kita. Tapi Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki, karena Allah pemberi rizki yang sejati, yang hakiki. Semuanya dari Allah. Artinya apa? Allah pemberi yang sesungguhnya. Kalau kita minta gaji kepada seseorang, itu wasitah, perantara yang Allah jadikan untuk menyampaikan rizki yang dari Allah kepada kita. Sehingga dalam dunia balas budi ada namanya bersyukur. Nggak boleh kita juga sok, saya tidak perlu dengan kamu, aku hanya dengan Allah. Padahal kita diberi oleh seseorang. Maka disebut oleh bagi Nabi, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang nggak terima kasih kepada manusia, sama nggak syukur kepada Allah. Maka kita dianjurkan bersyukur kepada orang tua. Anusykurli wali walidaik, syukurlah kepadaku dan juga pada orang tuamu. Kepada manusia dianjurkan bersyukur. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih. Itu perintah dari Allah. Biarpun sesungguhnya yang beri adalah Allah. Tapi di saat Allah memilih dia jadi perantara, tentu ada suatu kelebihan. Padahal Allah bisa memberikan langsung kepada kita. Kenapa harus melalui dia? Maka pandang dia. Dengan pandangan terima kasih. Sehingga kita ridho untuk balas kebaikan. Sehingga terjalinlah suatu kehidupan yang baik. Kita berbuat baik, kita diperlakukan baik, kita membalas kebaikan, mereka membalas terus. Akhirnya kebaikan akan menjadi sebuah budaya cara hidup. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad itu kan sebetulnya tidak mengganggu mereka, hanya mengajak. Mengajaknya ke mana? Ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena mereka salah jalan. Semestinya kan dia mau nerima. Kamu hanya datang, engkau wahai Muhammad hanya datang untuk meluruskan mereka. Mereka salah jalan, yang disembah berhala. Dan seterusnya. Cara hidup yang tidak benar. Lalu Nabi Muhammad datang, tata'uhum, engkau mengajak mereka ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang benar. Itu. Kenapa orang semacam ini kok dimusuhi? Tentunya karena memusuhi adalah orang yang tidak mau jalan yang lurus. Yang menikmati dalam kegelapan. Yang menikmati kebutaannya. Yang menikmati kesengsaraannya. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Engkau itu wahai Muhammad hanyalah penyeru kepada jalan yang benar. Akan tapi sesungguhnya mereka innalladzina amanu wa innalladzina la yu'minuna, akan tapi mereka orang-orang yang tidak beriman. Ini berlaku pada zaman Nabi dan setelah zaman Nabi. Modelnya seperti ini sama. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.